Tidak ada yang mau krisis bursa terjadi seperti saat ini. Kabar baiknya, di semua situasi sulit pasti ada kesempatan yang bisa diambil. Saat ini bursa saham memang sedang hancur-hancuran, tapi berdasarkan pengalaman ada beberapa hal baik yang bisa teman-teman perhatikan. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Investor Receh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Receh. IHSG memang sedang terpuruk, tapi anjloknya bursa saat ini bukan disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang buruk dan bukan karena perusahaan-perusahaan besar yang mengalami penurunan penjualan. Penurunan bursa saat ini lebih disebabkan karena kondisi makro dan kekhawatiran para investor terhadap dampak dari wabah yang sedang menyerang dunia. Investor-investor besar tentunya lebih memilih untuk menarik uang mereka dari saham dan menempatkan di aset lain yang dianggap lebih aman. Kaburnya investor-investor besar membuat saham-saham blue chip kita turun habis-habisan. Hal yang sangat jarang dalam 10 tahun terakhir, saham-saham besar seperti Bank BCA yang sejauh ini sudah turun lebih dari 25%. Kemudian ada saham langganan para fund manager Telkom yang drop lebih dari 35%, hingga Unilever yang sudah turun lebih dari 40% dari titik tertingginya di 2018. Terutama yang belum masuk dan punya cash, investasi saham menjadi sangat menarik karena Anda bisa membeli saham dengan harga yang jauh lebih murah daripada mereka yang apes masuk saat harga berada di titik tertinggi. Sebagai contoh, yang beli sahamnya BCA di 35.000, minimal dia harus keluar 3.500.000 untuk satu lotnya. Lain nasib, karena saat ini BCA turun ke level 26.000, maka yang baru mau beli BCA sekarang satu lotnya hanya perlu 2.600.000 atau Anda hemat 900.000. Lebih gila lagi jika ada yang super apes beli HMSP di titik tertingginya di sekitar 5.000. Saat itu untuk satu lot butuh 500.000. Tapi jika ada yang beli sekarang, satu lotnya hanya butuh 130.000 karena saat ini HMSP anjlok ke level 1.300 per saham. Penurunan besar-besaran ini otomatis membuat banyak saham-saham blue chip hampir semua menjadi undervalued. Teman-teman tidak perlu khawatir salah harga ketika membeli saham-saham ini. Saat ini adalah tentang timing dan bukan lagi tentang fundamental karena fluktuasi harga yang turun luar biasa. Katanya investasi saham hanya untuk mereka yang usianya masih muda. Saat krisis seperti ini, teman-teman yang usianya sudah di atas 40 tahun, investasi saham di saat sekarang ini malah menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk mengambil resiko. Tapi karena saham tetaplah saham yang resikonya besar, sebaiknya tetap setidaknya 50% investasi berada di aset-aset yang aman seperti reksadana atau obligasi. Jangan lupa untuk tetap stick dengan saham-saham blue chip. Tidak ada yang tahu sedalam apa saham turun dan selama apa recovery IHSG. Bisa jadi 10 tahun ke depan IHSG stagnan dan sideways. Ukurlah resiko dan manage uang sebaik-baiknya, jangan bangkrut di saham. Saya sangat bersemangat ketika saham-saham yang rutin bagi dividen turun tajam karena faktor-faktor di luar kinerja internal perusahaan. Sebagai investor dividen, tugas kita adalah buy, hold, dan average down kepada saham-saham yang selalu membagi dan menaikkan dividennya. Kesempatan untuk membeli saham-saham blue chip dengan yield yang tinggi tidak datang setiap waktu. Saya ambil contoh BBRI yang rata-rata dividen yieldnya di sekitar 2,8%. Saat ini menawarkan yield 4,5%. TLKM dividen yieldnya 5%. Unilever yang biasanya di sekitar 2%, kini yieldnya di atas 3,5%. Bahkan HM Sampurna yieldnya di atas 8%. Ini semua dengan catatan bahwa mereka terus membagi dividen dan tidak menurunkan jumlah dividen yang dibagi. Teman-teman bisa cek sendiri di laporan keuangan mereka. Saham-saham ini dalam sejarahnya cukup serius dalam membagi dan menaikkan dividennya. Memang krisis saat ini kita masih belum tahu bakal separah apa. Jika dampaknya sampai menggerus penjualan dan laba perusahaan, dividen bisa jadi dikurangi atau bahkan dihentikan. Untuk itu selalu berhati-hati. Pilih saham-saham yang memiliki rasio laba yang dibagikan untuk dividen atau dividen payout ratio yang rendah. Usahakan di bawah 70% agar dividen tetap aman. Pasti banyak sekali investor-investor baru yang saat ini nyangkut atau floating loss. Pasti juga banyak yang sudah kehabisan amunisi karena sudah beli terlalu banyak saat saham-saham berada di titik tertinggi tahun lalu. Jika nasi sudah menjadi bubur ayam, anggap saja penurunan kali ini sebagai pelajaran bahwa pasar saham itu sangat beresiko untuk jangka pendek. Hikmah yang bisa kita petik adalah selalu gunakan uang yang dingin dan selalu beli sedikit demi sedikit agar ketika saham turun, kita tidak floating loss terlalu banyak dan selalu memiliki amunisi untuk serok di bawah.
Jika teman-teman pernah melihat video saya tentang sweet spot, saat ini adalah saat yang tepat untuk mengambil sweet spot. Tambah posisi yang baik di saham adalah beli lagi ketika saham turun lebih dari 20%. Jadi setiap turun 20%, teman-teman tambah posisi. Kalau bisa dengan dana yang lebih banyak daripada pembelian sebelumnya. Karena IHSG sudah turun lebih dari 30% dari titik tertinggi, maka di bawah itu adalah timing yang sudah tepat untuk masuk. Ingat, tetap lakukan averaging down karena siapa tahu IHSG masih turun terus. Salah satu keuntungan dari membeli saat saham berada di bawah dan hold terus adalah besok ketika saham-saham sudah recovery dan melanjutkan tren bullishnya kembali, posisi kita sudah aman dari krisis yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, investor-investor yang baru 3-5 tahun hold UNVR mungkin saat ini sudah ketar-ketir karena harga saat ini sama bahkan lebih rendah dari 3 tahun yang lalu. Lain cerita jika ada orang yang sudah beli dan hold Unilever sejak awal 2011. Ketika yang lain pada panik, orang tersebut pasti masih tenang-tenang saja karena posisi mereka masih hijau. Di level berapapun asal di atas 20% dari titik tertinggi merupakan entry point yang tepat untuk mengambil sweet spot untuk jangka lama. Kuncinya jangan sampai salah pilih saham. Tidak usah berusaha jadi jenius dengan membeli saham-saham non-blue chip. Jika dulu orang bilang bahwa pertumbuhan saham-saham blue chip kalah dengan saham-saham second liner, sekarang saham-saham blue chip malah menawarkan kualitas dan potensi pertumbuhan yang sama dengan saham-saham second liner. Oke teman-teman, mungkin sejauh ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selalu jaga kesehatan badan dan portfolio. Jangan panik dan tetaplah tambah posisi pelan-pelan. Jika suka dengan video ini, klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.